Masyarakat bukan hanya sekumpulan orang yang hidup berdampingan, melainkan sebuah ruang di mana nilai-nilai Islam tumbuh melalui kepedulian, keadilan, dan kebersamaan. Dalam setiap langkah dakwah dan pengabdian ada tanggung jawab untuk membangun umat yang lebih berdaya. Umat yang tidak hanya beriman tetapi juga mandiri dan bermanfaat bagi sesama. Disinilah pengembangan masyarakat Islam hadir sebagai wujud nyata dari ajaran Islam yang menuntun kita untuk memperbaiki diri serta memperbaiki kehidupan di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kami dari program studi pengembangan masyarakat Islam UIN Jurai Siwo Lampung. Dalam video ini kami akan berbagi penjelasan mengenai seputar pengantar pengembangan masyarakat Islam sebagai bagian dari tugas ujian setengah semester dengan dasar pengampu Dr. Astuti Padmaningsih. Mari kita pahami bersama bagaimana Islam mengajarkan kita untuk membangun masyarakat yang berdaya dan beriman. Selamat menyaksikan. Pengembangan masyarakat adalah ilmu sosial yang memadukan kajian keagamaan dan sosial dengan tujuan menggali potensi masyarakat, mengatasi masalah sosial, melakukan perubahan sosial menuju masyarakat yang dicita-citakan. Pengembangan masyarakat Islam di Indonesia muncul pada masa pasca reformasi tahun 1998. Pengembangan masyarakat juga menjadi alternatif bagi mengatasi berbagai masalah sosial, ekonomi, atau budaya yang ada di masyarakat. Pengembangan masyarakat Islam merupakan bagian dari dakwah bil hikmah, yaitu dengan aksi nyata yang dilakukan untuk mengajak menjalani kebaikan untuk membantu masyarakat berproses menjadi lebih baik. Pengembangan masyarakat sebagai dakwah dengan metode bil hikmah juga dijelaskan di dalam Quran surah An-Nahl ayat 125. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang paling tahu siapa yang tersesat dari jalannya, dan dia pula yang paling tahu siapa yang mendapat petunjuk. Maksudnya, para pelaku pengembangan masyarakat harus melakukan dakwah secara bijak, partisipatif, dan penuh kasih sayang. Bukan hanya mengajak dengan kata-kata, tapi juga dengan aksi nyata yang membawa manfaat dan perubahan sosial yang lebih baik. Asumsi pembangunan masyarakat. Pembangunan masyarakat bukanlah proyek sementara karena merupakan proses berkesinambungan yang sistematis dan terencana untuk meningkatkan kualitas hidup sosial, ekonomi, dan masyarakat secara keseluruhan. Proses ini melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap tahapan, dari perencanaan hingga evaluasi, dan berfokus pada pengembangan masyarakat yang mandiri dan berdaya, bukan hanya bantuan dari luar. Pembangunan masyarakat juga merupakan proses pembelajaran yang memerlukan proses panjang. Artinya, tidak hanya memberikan satu pihak kepada pihak yang memiliki. Pembangunan masyarakat juga merupakan proses pembelajaran yang memerlukan proses panjang. Pembangunan masyarakat memerlukan mekanisme pemberdayaan karena tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat agar dapat mengatasi permasalahan dan menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Mekanisme ini melibatkan serangkaian strategi seperti peningkatan kapasitas melalui pelatihan, penguatan kelembagaan desa, pengembangan ekonomi, dan fasilitas akses informasi dan teknologi. Pembangunan masyarakat juga tidak mungkin terwujud tanpa keberadaan masyarakat itu sendiri, karena pembangunan masyarakat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat itu sendiri. Tanpa keterlibatan mereka, pembangunan tidak akan dapat mencapai tujuan yang efektif dan berkelanjutan. Masyarakat adalah subjek sekaligus objek pembangunan, sehingga mustahil bagi masyarakat untuk berkembang jika masyarakat itu sendiri tidak ada atau tidak dilibatkan. Konsep pengembangan masyarakat. Definisi masyarakat Islam adalah himpunan yang memiliki pandangan, tujuan berdasarkan gerakan universal atau tauhid yang bergerak dinamis dan merealisasikan tugas khalifah di muka bumi. Menurut Sanders, Warren, dan PBB mendefinisikan pengembangan masyarakat Islam sebagai proses bantuan terhadap masyarakat untuk menganalisis masalah yang dihadapi mereka dan kemampuan untuk mengatasi serta meningkatkan kapasitas peran serta individu dan kelompok sebagai anggota masyarakat.
Sanders menggambarkan sebagai 4 elemen. Yang pertama ada proses, partisipasi individu menuju perubahan dan investasi yang direncanakan. Yang kedua ada metode, cara menyampaikan tujuan yang dicita-citakan. Kemudian ada program, yaitu mengacu pada cara untuk mengatasi masalah. Kemudian ada gerakan, menjadi sesuatu representasi dari komitmen kelompok yang diikat oleh suatu keyakinan nilai dan kesamaan emosional. Kemudian ada pendekatan dalam pengembangan melewati 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada self-help, yaitu mengandung kata sama dengan segala potensi dan kemampuan yang dimiliki untuk memperbaiki keadaan sendiri. Kemudian ada technical assistant, yaitu filosofi yang bekerja untuk masyarakat, bukan bekerja untuk masyarakat bersama masyarakat. Kemudian ada konflik, mengandung konotasi perlawanan akan hak dan kewajiban. Ajaran Islam dalam kemasyarakatan. Yang pertama, kesejahteraan masyarakat. Di dalam Islam mengatur kesejahteraan masyarakat dengan cara berbagi dan berzakat. Yang kedua, pedoman universal. Al-Quran menjadi petunjuk hidup universal. Contohnya, kebersihan sebagian dari iman. Masyarakat non-muslim juga banyak yang menjadikan kebersihan sebagai bagian dari kehidupan, yang hal itu merupakan bagian dari ajaran Islam. Yang ketiga, tantangan budaya. Nilai Al-Quran juga berhadapan dengan nilai sosial dan budaya yang banyak pertentangan. Konsep masyarakat ideal dalam Islam tumbuh dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama. Dengan visi Al-Quran menegakkan tatanan masyarakat yang mulia, adil, elegan, dengan etis dan terbuka. Ajaran Islam dalam kehidupan bermasyarakat bertujuan menciptakan tatanan sosial yang harmonis, adil, dan beradab. Dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman, masyarakat Islam akan tumbuh menjadi masyarakat yang sejahtera, berakhlak, dan mampu menjawab tantangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai keislaman. Hakikat yang masyarakat Islam terdiri dari khalifah, yaitu wakil Tuhan di bumi, pembentuk kebudayaan dan peradaban. Yang kedua, bashar, makhluk yang memenuhi kebutuhan material untuk mempertahankan kehidupan. Yang ketiga yaitu abd, hamba yang tunduk dan patuh melaksanakan perintah Allah. Yang keempat, insan, makhluk berakal yang mengembangkan pengetahuan dan kesadaran sosial. Anatomi masyarakat Islam. Yang pertama, akidah dan keimanan yang menjadi fondasi utama masyarakat Islam. Akidah yang kuat akan melahirkan keyakinan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan rasa tanggung jawab moral, dan mendorong setiap individu untuk berperilaku sesuai syariat Islam. Yang kedua, syiar Islam. Yang ketiga, integrasi harmonis. Yang keempat, persamaian universal. Yang kelima, akhlak mulia. Tahapan pengembangan masyarakat. Yang pertama, takwin, pembentukan dakwah bil lisan dengan sosialisasi akidah, ukhuwah, dan ta'awun. Contohnya, adanya perdamaian antara kaum muhajir dan ansor. Yang kedua, takzim, penataan, pembinaan dan penataan masyarakat. Contohnya perjanjian Nabi dengan masyarakat non-muslim. Yang ketiga, tauhid, kemandirian, terlepasan dalam kemandirian. Contohnya setelah Madinah rukun, maka dibentuklah kelembagaan yang aman. Wilayah pengembangan masyarakat Islam. Yang pertama, pengembangan ruhaniyah, mengatasi deklarasi moral, pendidikan yang menyeimbangkan intelektual dan emosional. Yang kedua, pemberdayaan intelektual, mengejar ketertinggalan dalam penguasaan teknologi, perbedayaan ekonomi, mewujudkan kemandirian ekonomi umat melalui perencanaan dan SDM yang kuat. Didn't you hear a man is moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't, cause we kissed on that Halloween night. I bleached half my hair when I saw Zoe on your vest, but it was orange from 3% peroxide thanks to you. I needed a
headed right to Kendra's. I hated you and I hope to God that you knew. Now there's drama